yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengulas dan membahas tentang sosok seorang Habib Rizik. Pantaskah atau beliau menjadi seorang pemimpin? Banyak yang menyarankan atau banyak termasuk ini dari kalangan ilmuwan, politisi juga, dai juga, banyak budayawan, bahwa Habib Rizik itu pantas untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi beliau ini menanggapi bahwa seorang sosok Habib Rizik itu ternyata banyak orang yang beranggapan radikalisme. Banyak yang menganggap Habib Rizik itu radikalisme keras, golongan garis keras. Nah itu, padahal menurut beliau ini nih, diantaranya seorang Rocky Gerung ini, dan ada yang budayawan juga menyatakan bahwa sosok seorang Habib Rizik itu ternyata tidak radikal itu kenyataannya. Coba kita simak ini penuturan yang akan diutarakan oleh Rocky Gerung, Rocky Gerung dengan yang lainnya, termasuk dengan Ustadz Abu Somad juga ini. Coba kita simak. Pada perjuangan Habib Rizik, yaitu keinginan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang majemuk itu. Habib Rizik pikiran politiknya majemuk, walaupun dia adalah tokoh Muslim, tapi dia mengerti bahwa bangsa ini hanya bisa diasuh dengan kemajemukan. Nah, saya ingat tadi di jalan saya dengar kuliah lecture dari seorang pemenang hadiah Nobel tahun ini bidang hak asasi manusia dan perdamaian, namanya Maria Ressa, seorang perempuan Filipina yang dia menerangkan mengapa dia bertahun-tahun hanya peduli dengan hak asasi manusia. Karena bagi dia lihat sejarah itu, penghakiman orang dimusuhi tanpa dasar itu membangkitkan semacam spirit bagi dia bahwa dunia ini hanya bisa beradab kalau betul-betul kita hargai hak asasi manusia. Itu keadilan tadi, probitas, Justitia, Veritas, jadikan juga parameter partai itu. Saya akan memilih para Habib Rizik. Kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia karena dia probitas, Veritas, Justitia. Kalau dia berbalik begitu, tentu saya akan pilih yang lain tuh. Jadi cuman itu yang mesti kita pamerkan tuh. Kemampuan berpikir seseorang itu harus diperlihatkan pada rakyat supaya kita bisa pilih. Bung Rocky, apa yang dialami oleh Habib Rizik, apa yang dialami oleh Habib Rizik, satu sisi merupakan pukulan terhadap ulama yang berani menyuarakan sesuatu. Apakah yang dialaminya itu bisa membungkam semua orang tuh berkata? Buktinya begitu Habib Rizik dihalangi, mulut Habib Rizik langsung berkembang dia melalui mulut mak-mak, mulut intelektual, mulut mahasiswa, mulut BEM, segala macam. Jadi percuma, karena kalau seseorang penguasa ingin membungkam mulut seseorang, maka si penguasa harus punya surplus moral untuk memperlihatkan bahwa dia lebih bermoral, dia lebih mengetahui keadaan, baru orang percaya. Kan Habib Rizik dibungkam karena soal moral sebetulnya. Loh, itu urusan privat Habib Rizik.
Jadi kalau Habib Rizik mengkritik kekuasaan lalu dihubungkan bahwa dia punya efek di dalam kehidupan pribadi, itu kan curang kan, itu kan tidak fair. Sama seperti kalau saya misalnya mengkritik kekuasaan atau Said Didu mengkritik kekuasaan, siapa lagi mengkritik kekuasaan, lalu dipersoalkan oleh buzzer, dia ini begini. Itu nggak ada urusan dengan apa yang dia kritik. Dia mengkritik urusan publik. Urusan privat dia jangan dikaitkan di situ. Itu berarti kalau orang punya rahasia pribadi nggak boleh kritik kekuasaan. Ya di situ sumber dari akal dungunya tuh. Itu yang sekarang pemerintah sibuk kan. Begitu ada seseorang mengkritik, seorang tokoh mengkritik, pemerintah segera menyewa buzzer supaya bongkar kehidupan privatnya tuh. Maka dibongkar panjang lebar. Nah, kenapa buzzer bisa membongkar itu? Karena buzzer-buzzer yang dipiara negara ini itu banyak yang mantan wartawan. Wartawan dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan dosen. Dosen yang dungu butuh uang jadi buzzer. Banyak yang mantan LSM. LSM dungu butuh uang jadi buzzer. Jadi mereka tahu profil tokoh-tokoh tuh. Buzzer ini bukan orang yang nggak tahu biografi orang. Mereka juga dulu adalah orang-orang yang bergaul secara dekat dengan orang-orang yang sekarang lagi dia bully. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau kita tanya kok buzzer sekarang sedang nonton juga. Oh, pasti lebih banyak yang nonton ini. Saya pasti selalu merasa begitu, karena itu saya hina-hina aja mereka di sini sekarang kan, karena saya tahu mereka lagi nonton. Berarti itu salah sendiri. Beberapa hari ini kita siap-siap lah menerima berita baru ya. Itu artinya bagus juga kalau mulai ada kan pembuktian bahwa nanti Abdul Somad, Rocky Gerung bakal dibully setelah ini, itu membuktikan buzzer lagi nonton, bagus juga. Ada usaha untuk melunakkan Bung Rocky. Oh, banyak betul. Di antara yang bujuk. Gimana cara yang ditempuh? Wow, mengerikan. Nanti saya WA aja, saya DM aja. Tapi kalau DM nanti buzzer penasaran. Ya buzzer udah ngerti lah kalau saya kasih sinyal DM, berarti besok itu dia akan berupaya untuk nyusup, menghack ke nomor WA Ustadz Somad itu, atau nomor saya. Itu udah standar prosedur. Wong WA BEM aja bisa dia masukin dan diambil alih, gimana? Twitter saya kan dirampas sama buzzer, sama juga kan. Dan buzzer senang bahwa saya nggak punya Twitter. Dia lupa bahwa dengan nggak ada Twitter dia nggak bisa bully saya. Sementara saya bisa bully mereka melalui forum semacam ini kan. Itulah. Iya. Itulah dungunya mereka ya, Bung Rob. Apa itu istilahnya? Mungkin apa sebetulnya dosa besar? Apa sebetulnya dosa besar Habib Rizik sehingga dihabisi buzzer? Loh, Habib Rizik itu nggak ada dosa politik. Kan dia kritik politik, lalu dihubungkan dengan dosa-dosa privat. Yang ada urusan apa? Dosa privat itu urusan Habib Rizik dengan akhirat. Nggak ada hak buzzer atau kekuasaan untuk menilai seseorang selain hubungan dia dengan sesuatu yang dia anggap dia akan bertanggungjawabkan nanti kan. Tapi orang menganggap bahwa itu adalah kriminal segala macam itu. Sehingga seluruh dunia bahkan dikirimi notifikasi Interpol untuk soal yang ajaib gitu kan. Jadi biasa aja kan Habib Rizik mengkritik. Tapi tentu kita tahu Habib Rizik di belakangnya ada gerbong yang bersiap-siap untuk menjadi oposisi. Jadi dihalangi justru karena Habib Rizik punya gerbong itu. Saya untung nggak punya gerbong, tapi yang nggak punya gerbong seperti saya pun dihalangi. Apalagi yang punya gerbong kayak Habib Rizik. Tetap Habib Rizik adalah tokoh politik yang punya potensi untuk menghasilkan pikiran alternatif terhadap penyelenggaraan negara ya. Itu hal yang justru mesti dirawat lah sebagai loyal opposition. Karena Habib Rizik nggak angkat senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Ya. Apa bahayanya bagi kekuasaan, Bung Rocky? Kekuasaan yang paling dungu itu kekuasaan yang anti pikiran. Saya setiap hari cuma mengucapkan pikiran. Abdul Somad mengucapkan pikiran, Habib Rizik mengucapkan pikiran, Said Didu mengucapkan pikiran, si Ronald Buton mengucapkan pikiran.
Nah, kekuasaan yang takut pada pikiran, itu kekuasaan yang nggak punya pikiran. Padahal demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Demokrasi itu mengandalkan argumen. Nah, pemerintah itu sensitif terhadap argumen justru. Pemerintah balas dengan sentimen. Kalau kita mau berdebat, kita pasang argumen secara setara. Jangan saya pakai argumen, yang sana pakai sentimen. Lalu mulai mengeksploitasi keburukan-keburukan orang yang tidak argumentasi. Sudah jelas ya bahwa Rocky Gerung pun ya menjabarkan ataupun ya siapa sosok Habib Rizik itu, bahwa Habib Rizik itu sebetulnya menurut Rocky Gerung ini layak untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Ini Rocky Gerung pun tidak menganggap beliau itu keras orangnya, tapi sebetulnya menurut Rocky Gerung itu layak dan memahami dalam kriteria memimpin negara ini. Rocky Gerung pun ya menyatakan semacam itu dan mendukung beliau ini, bahwa Habib Rizik ini menjadi pemimpin bangsa ini. Ya. Beliau mendukung, sangat mendukung sekali nih, ya Rocky Gerung ini. Coba kita ya simak lagi nih dari budayawan, bahkan budayawan pun ini ya seorang budayawan, dia pun Bapak Permadi ini akan menjelaskan siapa sosok Habib Rizik ini. Orang yang lain beranggapan bahwa Habib Rizik ini keras ya orangnya. Padahal yang sesungguhnya yang beliau tahu kedekatan beliau dengan Habib Rizik ini, bahwa beliau ini orangnya tidak sekeras atau radikal yang orang-orang bilang seperti itu. Ya. Coba kita simak ya, penuturan ya dari Bapak Permadi ini tentang Habib Rizik ya, yang beliau tahu yang sebenarnya. Coba ada satu lagi yang Anda pasti terkejut. Habib Rizik. Habib Rizik kan dikenal begitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Tetapi kalau ketemu saya beda. Saya dirangkul. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blangkon, pakai kejawen. Dan beliau tahu kalau Anda... Lihat, saya tahu. Saya kejawen. Nah, terus tamu-tamu lain datang. Tamu lain datang, waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah. Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah satu santri saya. Sampai nanti selesai, kita undang lagi. Kita ngobrol berdua sama santrinya. Setelah selesai sholat, saya dipanggil, diajak ngobrol lagi. Nggak ada masalah. Habib Rizik yang dikenal begitu fanatik, begitu radikal, begitu revolusioner, nggak ada masalah dengan kepercayaan. Begitu bengis. Bahkan ketika itu ada seorang mu'alaf, seorang perempuan Kristen umur 16 tahun masuk Islam. Dia dibawa oleh ulamanya menghadap Habib Rizik, minta keputusan Habib Rizik, bagaimana nasib anak ini. Habib Rizik mengatakan, saya perlu saksi-saksi untuk menyaksikan peristiwa ini. 1, saksi perempuan, istri saya panggil. 2, Pak Permadi saya suruh menemani saya. Nah, ketika terjadi dialog, ulamanya mengatakan, Pak Habib, ini anak umur 16 menjadi Islam dari Kristen. Bagaimana enaknya? Sebelum saya memutuskan, saya minta istri saya. Istri menjawab, saya sama-sama perempuan. Tetapi saya juga istrinya Habib. Karena itu, saya persilakan Habib saja yang memutuskan. Saya akan menerima. Nah, terus Habib, bagaimana Pak Permadi? Saya mengatakan, bagi saya, umur 16 itu belum dewasa. Dia belum bisa memutuskan sendiri. Karena itu, kalau dia menjadi Islam,
harus ada izin dari orang tuanya. Tidak bisa sendiri. Habib bisa membatalkan, bisa menerima, terserah Habib. Tetapi perempuan ini harus lapor kepada orang tuanya, boleh atau tidak. Minta Nah, izin lah. Ya, untuk berpindah agama. Ya. Apa putusan Habib? Saya putuskan sesuai dengan saran Pak Permadi. Kembalikan anak ini ke orang tuanya, suruh minta izin atau tunggu sampai umur 17 baru datang ke sini. Loh, itu kan luar biasa sekali Habib Rizik yang dikenal begitu galak gitu ya. Tapi itu cuma menurut saya image saja. Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Ini budayawan pun, Bapak Permadi ini sudah ya mengutarakan yang sesungguhnya bahwa siapa sosok Habib Rizik sebenarnya. Banyak orang lain yang beranggapan ini Habib Rizik ini radikal, ya keras. Memang tapi tidak, ya kenyataannya orang yang tidak sekeras yang dibayangkan. Ini bisa jadi orang-orang ingin ya image-nya tentang Habib Rizik ini dikatakanlah, boleh dikatakan jelek gitu image. Padahal menurut beliau-beliau ini yang tahu lebih dekat ya. Tadi sudah jelas mengutarakannya. Semoga ya ini menjadikan kita berpandangan tidak hanya tidak luas lah, pandangannya tidak menyudutkan, terus saja menyudutkan pihak golongan tertentu. Ini tadi dikatakan juga oleh Rocky Gerung, ini banyak bajer-bajer yang terus ya akan memperkeruh suasana ya, sehingga orang yang selalu benci ya kepada Habib Rizik pasti akan terus mencari celah ya, ini mencari celah supaya orang-orang yang lain juga membencinya. Semoga ini menjadikan kita lebih dewasa dan lebih pendidikan kita tidak monoton istilahnya dalam berbangsa bernegara ini, tidak mementingkan diri pribadi, tapi kita harus mementingkan banyak orang. Bangsa ini harus kita angkat di bangsa ini, jangan sampai terpuruk, terprosok. Sudah bangsa ini terpuruk, terprosok, ini akan hancur bangsa ini. Kehancuran bangsa ini yang kita tidak harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.